Tiga. Asik. 3, 2, 1. Ngobrol with Bang Manjo. Oke, kemarin ngobrol via Zoom. Iya, betul. Ternyata orangnya Zoom juga ya. Parah deh. Adalah Sesama keturunan Zoom. Bila saling mendahului. Zoom ya, tapi oke. Sesama keturunan Zoom. Terus kita hari ini ngomongin apa, Bu? Ngobrol santai. Kan tadi ngobrol santai. Iya. Ngopi dulu. Supaya jadi. Ini namanya ngopi murah, tapi bukan murahan. Iya. Ya kan? Jadi ya mau nggak mau lah harus bayar tempatnya, bukan kopinya. Jadi gini nih, kalau misalkan ngobrol nggak pakai konsep itu ya begini, ala kadarnya. Jadi bukan nggak pakai konsep, tapi ngomong ala kadarnya. Ya kan? Jadi natural, tanpa konsep, tanpa kita bicara sebelumnya nggak ada selain ngomongin yang lain. Ya kan? Oke, mungkin gini. Kemarin kita bahas gunung. Ya kan? Kita lanjutin ngobrolnya yang related dengan gunung. Yaitu? Profesinya apa? Oh, relate banget ya. Luar biasa lah. Bapaknya ini. Profesi jadi guru. Jadi guru. Dulu waktu kuliah, atau dari ini deh, mulai dari SMP, SMA, kuliah, memang cita-citanya jadi guru, atau memang guru ini keturunan? Atau DNA-nya? Kalau misalnya ditanya cita-cita, bukan. Karena dulu seperti anak-anak pada umumnya ya, kalau ditanya cita-cita jadi apa? Jawabannya dokter. Iya, ya kan? Kita terinspirasi oleh Susan ya. Masih ingat kan lagunya? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Ya, pas lah. Kurang lebih gitu. Nah, tapi waktu SMA tiba-tiba ada guru, biasa kan kita kalau misalnya SMA, guru-guru tuh ngebantu untuk mengarahkan. Kayak misalnya, ini ada kesempatan nih, mau coba nggak gitu. Nah, waktu itu tiba-tiba disamperin guru terus dibilang gini, Des, ini ada kesempatan dari UPH, katanya begitu. Ya, dari UPH ada beasiswa katanya 100%. Jadi guru, mau coba nggak gitu. Terus dipikir-pikir, kalau mencoba mah nggak ada salahnya ya. Akhirnya coba gitu. Terus setelah mencoba, lolos dari yang pertama seleksi berkas, habis itu ujian kompetensi, baru setelah itu wawancara, dan semuanya tuh lolos dengan lancarnya gitu. Ya entah ini maksud Tuhan atau bagaimana begitu ya. Tapi akhirnya tuh semuanya tuh lancar. Lancarnya tuh benar-benar lancar gitu. Padahal kalau misalkan dengar ceritanya kan tadi tiba-tiba diomongin, pagi-pagi dibilang, siang-siang tes, dan semuanya lancar begitu aja. Nah, sampailah ke akhirnya pengumuman diterima dengan beasiswa 100%. Wow. Begitu. Jadi sebenarnya ini juga jadi sharing juga ya buat nanti para pendengar nih yang dengar percakapan hari ini. Jadi ternyata di UPH itu ada program beasiswa. Itu untuk jurusan apa, Bu? Kalau yang 100% ini yang ada program sampai ke asramanya, itu ada program untuk guru, sama psikologi, sama satu lagi tuh perawat, nursing. Nursing, berarti guru itu yang teacher college ya? Teacher college. Itu berarti kampusnya di Lipo Karawaci. Berarti itu ada proses seleksi, administrasi, proses wawancara, dan proses uji kompetensi. Tes uji kompetensi, dan akhirnya terima. Betul. Kuliahnya sama nggak sih dengan kampus-kampus yang lain yang misalkan 8 semester, 4 tahun, itu sebenarnya sama nggak? Sama banget? Precisely sama gitu. Cuman kita dalam setiap satu semesternya udah di satu paket.
pelajarannya gitu, mata kuliahnya, Hmm. itu udah dipaketin, kayak misalnya 1 semester ini akan belajarnya apa, sampai ke akhir gitu. Jadi, sampai 8 semester itu sudah dipaketkan mata kuliahnya. Kalau misalnya yang di kampus-kampus umum kan biasanya bisa memilih ya. Hmm. Hmm. Jadi misalnya saya semester 1 mau pilihnya yang anu deh gitu. Oh, kalau ini nggak bisa. Kalau ini kita udah memang dipaketkan gitu. Oke, 1 semester belajarnya, mata kuliahnya berapa banyak dan ini, Hmm. begitu. Itu sih yang jadi salah satu pembedanya. Pembeda keduanya karena kita ini kan, beasiswa, jadi nantinya ketika kita udah selesai, itu kita ada ikatan dinas. Oh, Gitu, jadi oke. resiprokasi gitu ya disebutnya ya. Hmm. Nah, jadi kita akan ditempatkan di sekolah-sekolah tergantung dari yayasan Pelita Harapannya mau nempatin kita di mana, gitu. Dan lama kerjanya kalau waktu itu zaman saya kebetulan angkatan pertama tuh. Itu, waktu lama kerjanya, lama ikatan dinasnya itu beda-beda. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tergantung dari ditempatkannya di sekolah mana, begitu. Sekolah mana ini apakah tergantung lokasinya atau tergantung levelnya? Misalkan untuk ngajar di SD, masa ikatan dinasnya lebih panjang, ngajar di SMP lebih panjang, SMA lebih panjang, atau bagaimana? Tergantung dari jadi gini, Pelita Harapan ini pendidikannya termasuk, holistik ya, menyeluruh. Jadi dia tuh menyiapkan dari, gimana bilangnya, ada 3 jenis gitulah. Sekolah Pelita Harapan, dia termasuk yang international school begitu. Hmm. Lalu Dian Harapan itu sebenarnya, eee, sekolah Semi. ya, apa ya, bilangnya nasional plus mungkin ya? Oh, Atau nasional gimana plus. bilangnya ya? Nasional sih sebenarnya, cuman mereka sudah juga menggunakan, Kurikulumnya dari ada internasional. penyesuaian kurikulum begitu. Satu lagi Lentera Harapan gitu. Berarti nasional murni. Nasional dan juga, menjangkaunya itu siswa-siswanya yang menengah ke bawah gitu loh. Jadi ada jenjangnya juga gitu. Hmm. Nah, jadi kita, tergantung dari kita ditempatkannya di mana. Kalau misalnya saat itu ya, kalau yang sekarang sih kalau nggak salah sudah ada revisi, karena kan biasa perkembangan ya, Hmm. jadi udah ada banyak yang disesuaikan lagi. Jadi kalau waktu itu, kita kalau misalkan di, Lentera Harapan, itu kita 3 tahun. Kalau di Dian Harapan tuh 4 tahun dan di Pelita Harapan tuh 5 tahun. Nah, Bu, Gitu. dapatnya Di Lentera Harapan. di Lentera Harapan, lokasi di Papua. Papuanya di Sentani. Sentani Jayapura. Ya, Oh, betul. wow. Nah, berarti kemarin tuh naik gunung terinspirasi dari Sentani sebenarnya, atau gimana? Berawal dari jadi pertama kali mendaki gunung beneran, kalau dulu kan waktu dari zaman SMP, SMA juga suka tuh. Ya, ke Gunung Agung, ya, ke toko Itu buku. beda ya, Oh, bukan. beda. Bapaknya konsisten ya, Oke. konsisten. Nah, jadi itu waktu dulu pernah, daki-daki gitu, tapi kan masih Dakian bukit-bukit ya. lah gitu, Bapak, gitu ya. Masih bukit-bukit gitu kan ya. Nah, kalau misalnya waktu di Papua kemarin, beneran ke gunung, namanya Gunung Siklop. Nah, itu the first time tuh, Oh, daki gunung beneran. Gunung Siklop. Di Sentani. Itu kocak Nah, juga loh sebenarnya. Waktu pertama datang ke Sentani, terus udah gitu tuh ngeliat lah Gunung Siklop ini kan ya, tinggi gitu, membentang gitu kan ya. Terus, nyeletuk aja, "Wah, someday one day nih gue bakal naik nih gunung ini." hmm. Nah, di sana kan 5 tahun, sebenarnya 3 tahun resiprok, terus 2 tahunnya tambah sendiri karena menyukai ya. Jadi, tahun pertama berlalu begitu saja belum naik gunung. Tahun kedua belum juga. Tahun ketiga belum juga. Tahun keempat udah lupa. Tiba-tiba nongol ada informasi bahwa ada ekspedisi waktu itu, ekspedisi Merah Putih, naik ke sana. Akhirnya ikut naik, berhasil naik. Dan akhirnya ketagihan. Akhirnya ketagihan. Jadi di Papua sudah pernah naik gunung berapa kali? 1. Jadi kategori ketagihannya di mana? Ketagihannya ya habis itu kan masih tetap melakukan ya, gitu kan. Oh, oke.
Kirain kalau ketagihan dari Gunung Siklop, mungkin ada gunung yang lain di Papua kan banyak tuh ya. Ada sampai gunung yang ada saljunya juga kan. Oh ya, belum sanggup sampai ke sana. Gitu. Jaya Wijaya itu kan. Nah, kalau ketagihan Bu biasanya hari ini Siklop, mungkin oke kita plankan beberapa bulan kemudian ke Jaya Wijaya. Nah, itu udah mungkin ketagihan. Ya. Nah, ini ada spare waktu berapa tahun tuh bukan Ya ketagihan nggak Bu. apa-apa tuh, doyan Kecemplung. tuh. Ya enggak lah. Tapi kalau misalkan kayak bukit-bukit sih masih kayak misalnya di sana tuh ada juga bukit-bukit yang kita bisa kunjungin atau enggak air terjun itu pasti nggak absen gitu. Setiap kali misalnya ada waktu senggang pas sama murid atau sama teman-teman kerja atau sama teman-teman Tetangga di ya. komunitas gitu, itu pergi gitu. Memang tidak ke gunung yang beneran gunung tinggi gitu kan, tapi kita tetap menikmati alam dan di sana tuh indah banget. Ya memang Papua sih kita nggak pungkiri ya kan banyak wisata pergunungan sama pantainya yang luar Pantai, biasa. aduh. Oke, kembali ke masalah laptop. Keguruan nih. Setelah ikatan dinas selesai di Papua ya, terus dari Yayasan Pelita Harapannya sudah ada lokasi baru lagi nggak yang ditetapkan nih? Oke, Desi udah selesai nih ikatan dinasmu. Apakah itu masih ada ikatan lagi untuk boleh nih ngajar di beberapa di Pilihan tempat gitu. A, B, C, D, E gitu. Kamu pilih yang mana? Atau memang benar-benar setelah ikatan dinas ya udah putus. Oke. Jadi soal putus atau nyambungnya, asik. Emang pernah nyambung? Jadi itu memang diserahkan lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi memang benar-benar yang tadi dibilang 3, 4, 5 itu selesai sampai di situ. Jadi kalau misalnya mau nyambung, mau lanjut, silahkan. Ada kesempatan itu Ada sebenarnya. kesempatan. Dan istilah katanya juga terbuka lebar juga kalau misalkan kita mau sebutannya apa ya? Pindah lokasi gitu. Itu sangat bisa dan prosesnya seperti apply menjadi guru pada Baru. umumnya gitu. Jadi Okay. tetap mengajukan CV, mengisi aplikasi yang perlu diisi, tahap lagi micro teaching. Kalau kita guru kan harus ada micro teachingnya, mengajar gitu ya. Lalu wawancaranya juga. Jadi semuanya tetap seperti apply. Betul. Gitu. Jadi memang apa ya istilahnya nilai untungnya kita sebelumnya sudah masuk ke yayasan itu adalah mereka udah tahu, mereka udah lihat, oh ini lulusan kita juga nih gitu. Tapi tetap setiap prosesnya tetap dijalanin. Oh nggak ada privilege tersendiri gitu. Paling kita dapat rekomendasi dari leader kita sebelumnya. Gitu kan. Okay. Kalau misalkan kita dapat referensi baik ya pasti otomatis akan lebih mudah juga kan untuk masuknya gitu. Jadi ada untungnya juga kita kalau misalnya mau move ke sekolah yang lain atau lokasi yang lain itu kita udah bawa bekal juga kan. Oke. Nah, berarti sebenarnya di UPH itu ini kan tadi teacher college atau guru lah ya fakultasnya. Itu ada spesifikasi ngajarnya apa atau memang ditentukan oleh mereka atau kita bisa pilih nih misalkan ada beberapa kan mata pelajaran banyak banget ya matematika lah bahasa Inggris bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah untuk di UPH sendiri yang program beasiswa ini mereka yang tentukan atau kita bisa pilih? Kita dong. Dari waktu masuk mau jadi mahasiswa kan? Iya. Kita yang pilih. Jadi kalau saat itu balik lagi saat itu ya. Karena udah berkembangnya banyak banget nih. Itu 2006. Saya masuk 2006. Nah, yang sekarang ini udah banyak banget, udah ada mata pelajaran yang baru. Tapi saya ceritanya yang dulu ya, apa ya. Jadi yang dulu itu kita terbaginya jadi 2 dulu nih secara garis besar. Yang menggunakan bahasa Indonesia. Artinya ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Diajarnya. Oh, diajar. Ya kan? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus setelah dibagi 2, bahasa pengantarnya itu ada di dalamnya itu program untuk mengajar sekolah dasar. Berarti kan semua mata pelajaran harus bisa dong. jenjangnya
SD bahkan sampai ke TK pun sebenarnya masuknya ke sini. Ending-nya gitu ya. Nah, terus udah gitu untuk menengahnya, program menengah alias SMP atau SMA itu terbaginya ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang sosial. Begitu. Oke. Bayang ya? Iya, iya, iya. Nah, yang di matematika sendiri akhirnya di semester, saya lupa semester berapa, itu terbagi 2 jadi lebih spesifik antara fisika sama matematika. Gitu. Nah, jadi itu kita milih dari awal, kita udah apply-nya mau ambil apa gitu, jurusannya, gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang kita mampu dan mereka sebenarnya ketika misalnya kita ternyata nggak qualified nih masuk ke jurusan itu, mereka bisa mengarahkan. Kayak misalnya, ternyata kamu nggak cocok nih di matematika. Oh, kirain nggak Kalau cocok di misalnya air, di iya. udara gitu. Ini nggak cocok nih kalau misalnya di matematika, dilihat dari hasil uji kompetensinya, ternyata cocoknya di biologi misalnya gitu. Ya nanti diarahkan, ditanya dulu sih sebenarnya kayak, "Ini kamu, oke-nya di biologi gimana nih?" Gitu. "Kamu mau di biologi atau gimana nih? Apa mau stay di matematika tapi kondisinya kamu sebenarnya kalau dilihat lebih oke di biologi." Jadi ada ngobrolnya dulu gitu. Nah, saat itu di semester berapa? Ada apa namanya ya, kalau bisa dibilang masa evaluasinya? Oh dari kan kalau misalnya uji kompetensi kan muncul Di setelahnya awal? kan, dari awal itu kan. Jadi langsung diarahkan sejak awal gitu kan. Oh, berarti pas masuk semester pertama itu sebenarnya belum tentu apa yang kita mau itu sesuai dengan yang kita kuliahkan Iya. atau di hasilnya. Hasil uji kompetensi itu kan. Terus kayak psikotes lah ya. Sebenarnya kita punya apa cita-citamu misalkan tentara atau polisi. Ternyata pas hasil psikotesnya itu mengarah, enggak kamu sebenarnya cocok nih jadi dokter nih, kemampuanmu ada di sini. Nah, berarti di situ juga lah fungsi dari tes tadi ya. Iya, salah satunya melihat kemampuan kita kan, apakah sesuai atau enggak nih sama apa yang dipilih gitu. Oke, menarik. Jadi baik ya, maksudnya diarahkan sesuai dengan kemampuan gitu. Dan bahkan sebenarnya di dalam juga pun waktu kita jalan mulai kuliah gitu, ada masa jadi gini, kita saat itu tuh punya standar yang harus dipenuhi. IP itu harus lupa 2,75 kalau nggak salah. Minimal ya. Minimal. Kalau misalkan kurang dari itu? Kurang dari itu dipanggil. Zaman kita sekolah dulu juga kan kalau misalkan nilai-nilai kita rendah, pasti dipanggil dulu, diajak ngobrol, kenapa? Gitu. Nah, kalau misalkan di sini karena ini adalah program beasiswa, jadi ketika dipanggil, ditanya dan dipersiapkan maksudnya waspada gitu. Kalau misalkan begini terus, hati-hati. Ya pihak kampus juga bisa men-stop. Oke, nah ini bahasa men-stop atau kita bilang bahasa paketannya yang tadi kuliah 4 tahun. Kalau misalkan di tengah-tengah memang dari pihak kampusnya menilai ini si mahasiswa ini tidak konsisten atau hasilnya terus menurun, terus dia akan stop. Itu bayar denda atau enggak atau memang ya udah keluar aja? Nah, yang bagian ini nggak tahu. Pastinya nggak tahu karena so far nggak ada yang seperti itu gitu. Istilah katanya setelah di apa ya, kita bilangnya apa? Selesai kontrak deh. Grace period kali ya, maksudnya masa anugerah. Dalam artian gini, itu kan harusnya tuh udah di bawah standar, tapi masih diingetin, masih dikasih tahu, dinasehatin gitu bahwa ini harus dinaikin nih sesuai lagi standarnya. Nah, so far sih oke gitu, maksudnya teman-teman juga pada aman gitu. Jadi nggak pernah ada kejadian dan udah lupa juga apakah ada nggak ya di waktu itu petunjuk teknisnya kalau misalnya ini denda, bayar gitu atau penalti lah ya sebutannya ya, ada atau enggak, karena belum pernah kejadian. Oke. Nah, balik ke ikatannya jadi penasaran sebenarnya. Kan banyak program beasiswa hanya dibayarkan uang SPP-nya atau hanya dibayarkan ya uang kuliah lah sebagian atau seluruhnya. Tadi kan dibilang 100%. 100%. Itu kan biaya kuliahnya ya. Apakah kalau misalkan ngejalanin
programnya si Teacher College ini di UPH, tinggalnya di situ atau kita ngekos atau memang kita harus bolak-balik dari rumah ke kampus atau bagaimana? Kalau misalnya dibilang tadi 100% sebenarnya bukan hanya biaya pendidikannya, tapi living-nya juga dibiayain. Bayangin kalau misalkan bolak-balik Bandung, Karawaci, Karawaci, Bandung setiap hari, gimana Pak? Itu kayaknya udah berarti ongkos sekali. Artinya sebenarnya biaya 100% itu bukan hanya biaya pendidikan, tapi Betul. biaya hidup pun juga ditanggung. Itu Betul. mulai dari tempat tinggal, terus apa lagi? Makan berapa kali sehari? 3 kali. Cuci? Cuci itu kita sendiri sih sebenarnya. Laundry ya? Laundry ya. Tapi ada vendornya di sana? Mau cuci sendiri juga boleh. Oh boleh. Kalau saat itu vendornya ada yang kayak dia selalu standby gitu, kita tinggal anterin, nanti tinggal tunggu untuk selesainya dan bayar gitu si laundry-nya. Dapat cuti nggak? Dalam arti gini, cuti dalam arti kita diizinkan nggak sih untuk keluar dari daerah dari area kampus selama sebulan sekali atau setahun berapa kali atau selama berapa kali? Ada kesempatan itu. Jadi saat itu ya, balik lagi saat itu ya, itu kan ini kan pengalaman ya. Jadi kalau saat itu lupa radius berapa keluar dari daerah Karawaci gitu kan, itu kita harus mengisi form. Jadi semuanya harus sepengetahuan supervisornya kita gitu. Jadi kayak ada yang in charge buat ngejagain kita gitu kan ya, kasih informasi tentang tata tertib barulah atau enggak menegur lah kalau misalkan kita berperilaku yang udah menyimpang atau enggak apa gitu ya. Jadi udah ada supervisor yang ngawasin kita, facilitating kita gitu. Jadi kalau misalkan kita mau keluar radius berapa meter dari area kampus, itu kita harus isi form. Kalau kita mau keluar kota misalnya ada kejadian sesuatu apalah gitu ya, atau enggak pun yang tadi dibilang cuti ya, karena mungkin rumah masih oke untuk dikunjungi di waktu weekend, jadi minggu udah balik lagi gitu, itu tetap kita juga harus isi form. Ada maksudnya gini, kan kadang kalau misalkan kita karyawan cuti ini ada proses izin dan ada proses persetujuan. Nah kalau waktu Ikatan Dinas kemarin apakah hanya pemberitahuan atau memang harus minta izin juga? Ini Ikatan Dinas atau yang inilah pasti kampusnya deh. Yang pasti kampus. Kalau yang di kampusnya itu ada yang nggak diizinin, tetap ada. Tergantung dari kita kayak keperluannya mau apa. Atau nggak pas dilihat ini bakal nyampe nggak nih sampai hari Minggu kesini atau bakal mengganggu aktivitas perkuliahan gitu kan ya. Jadi berhak untuk tidak setujui juga. Jadi ada bahan pertimbangannya. Ada bahan pertimbangannya. Oke. Ya udah, itu kampus berarti selesai, Ikatan Dinas selesai. Nah, Bu sekarang tetap jadi guru, maksudnya tetap guru di UPH, di Pelita Harapan, atau sekarang sudah beralih dari Pelita Harapan? Sudah selesai dengan Pelita Harapan, kembali pulang kampung halaman. Ya, dan sekarang tetap jadi guru. Jadi sekarang sudah jadi guru itu sudah berapa lama? Dari 2010 sampai sekarang lo nggak kerasa loh. Berarti 2010 sampai 2010? Iya. Seriusan? Serius. Di Jayapura 2010? 2010. Oke, 2010 sampai 2015 di Jayapura. Ya, betul. 2015 sampai sekarang di Bandung. Nah, selama di Bandung 2015 sampai dengan hari ini 2021 di satu sekolah atau sudah pindah-pindah? 2 kali pindah. 2 kali pindah. Tapi di kota-kota Bandung juga? Di Bandung. Alasan pindahnya karena apa? Alasan pindahnya gini, jadi bukannya guru itu kan kadang nih ya, kita punya pengalaman orang tua sendiri ya. Jadi guru di satu tempat sampai lama gitu ya. Kalau bahasanya guru itu 10 tahun ajaran. Karena kadang kalau beda kan itunya 10 tahun dengan 10 tahun ajaran, kadang memang periodenya yang berbeda. Terus pindah lagi 12 tahun ajaran. Nah, Bu ini sudah berarti 2 kali pindah. 2 kali pindah. 2015 sampai 2021. Nah, itu kenapa, Bu? Karena yang duit ya? Duit. Oh, bukan. Bahaya.
sensitif kalau kayak gitu ya. Bukan bukan bukan. Jadi gini, waktu kuliah dulu kan ambilnya jurusan matematika, ya kan. Nah, waktu di Jayapura, di Sentani, waktu itu kebagian mengajarnya SD, begitu. 5 tahun. Nah, pulanglah ke Bandung. Mikirnya saat itu masih belum berani untuk ambil sesuai jurusan di SMP atau SMA, menengah lah intinya. Jadi lanjut lagi di SD. Begitu, karena pengalaman sebelumnya sudah mengajar SD 5 tahun. Jadi kan itu bekal yang dibawa lah, pengalaman itu kan. Akhirnya ke Bandung, apply-nya ke SD lagi. Supaya lebih apa ya? Lebih oke lah, karena sebelumnya mengajarnya baru SD gitu kan. Akhirnya ngajarlah di SD dulu selama 3 tahun. Setelah itu melihatlah kemampuan diri gitu ya. Kok gue tuh belajarnya waktu itu menengah matematika. Loh kok jadi nyemplungnya di SD melulu gitu loh. Jadi challenge lah buat diri sendiri. Kok nggak ambil sesuai jurusan sih? Ya udah akhirnya bertobat. Ya kan? Karena sebelumnya udah bukan menyimpang dalam artian menyimpang ya, menyimpangnya tanda kutip. Mungkin mencoba hal yang baru lah. Menyimpang dari jurusan yang sudah dipelajari gitu kan ya. Akhirnya dibalikin lagi nih, apply lah jadi guru matematika SMP dan diterima. Gitu Sekarang ya. di mana Bu ngajar? Di Bandung sini di sekolah Binabang. Binabang. Binbang. Binbang ya, yang disebutnya Binbang. Oke. Nah, biasanya kan jurusan guru itu kan ada, kalau negerinya ada, di Bandung itu UPI. Nah, ini UPH adalah Teacher College. Ya. Itu biasanya ada apa sih gini? Kan kalau misalkan perusahaan kita mau hire orang, oh dari fakultas ini, fakultas itu gitu, atau dari kampus ini, kampus itu gitu. Biasanya diutamakan universitas terkemuka. Nah, untuk spesifikasi dari UPH sendiri, di Binbak, kita bicara Binbak lah ya sekarang. Ini biasanya ada pelakuan khusus nggak? Oh, ini dari UPH nih, pasti punya levelnya udah di tingkat ini, misalkan. Nah, itu ada nggak sih sebenarnya di Binbak sendiri? Kalau di Binbak ya kebetulan yang waktu sebelum apply ke sana, sudah ada satu teman yang di sana. Oh, jadi istilah katanya ada referensi lah. Iya, jadi mereka udah lihat oh lulusan UPH seperti ini gitu. Jadi ada positifnya ya. Udah ya, ada hal positif. Dia bagus kerjanya. Performanya oke, gitu. Jadi kita ketika bawa nama alumni dari UPH, mereka udah sedikit banyak tahu. Oh, nanti cara kerjanya demikian. Bakal kayak begini. Gitu. Iya, gitu. Jadi istilah katanya walaupun backgroundnya sebelumnya kan dari SD nih. Sebenarnya kalau misalnya orang lihat dari pengalaman kerjanya, wah ini SD bisa nggak ya, gitu kan ngajar SMP. Mungkin ada pertimbangan seperti itu. Tapi saat itu karena sudah ada teman sebelumnya sealma mater di sana, jadi akhirnya ketika mulai masukin aplikasi, isi lembar aplikasi dari mereka, kemudian micro teaching, kemudian terakhirnya wawancaranya juga dua kali dengan leadernya yang di situ, kepala sekolah, dan satunya lagi dengan yayasan. Nah, ketok palunya nanti yang di yayasan. Gitu. Nah, waktu sama yayasan, wawancara dan lain sebagainya, disetujui, oke, udah langsung jalan. Oke. Nah, guru. Nah, kan kita tahu lah ya, karena Bapak kan guru ya. Betul. Kalau dibicara tentang honor, itu kan kebanyakan nih yang saya dengar, yang gua dengar, itu murah. Murah. Itu benar nggak sebenarnya? Kalau dibilang murah, sebenarnya tidak semuanya memberikan murah karena tergantung kekuatan dari masing-masing sekolah ya. Pasti tahulah, tergantung dari seberapa seperti apa sekolah itu, kemudian kekuatan finansialnya seperti apa juga, itu kan pasti akan tergantung. Ya, makanya akhirnya kan muncul berbeda-beda. Kalau misalnya ditanya murah, ya
murah tuh bagaimana gitu ya, Semurah sebesar apa sih apa gitu? gitu kan. Ya Begitu, begitu murah tapi buat masih ada sih sebenarnya guru-guru yang dibayar dengan murah itu masih ada. yang misalkan per jamnya 25.000, Iya itu ada, masih ada, 15.000, masih ada ya? masih ada. Jadi sebenarnya gimana nih sebagai praktisi hukum ya, ketenaga kerjaan, betul nggak sih? Ya, ya bisa dibilang Bisa begitulah. dibilang begitu ya. Itu nganggap diri sendiri aja. Oh, nganggap diri sendiri. Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan belum dianggap orang lain, diri sendiri menganggap kamu. Bermula dari. Nah itu gimana menurut abang? Guru dibayar murah ya tadi abang dengar ya? Itu sebenarnya oke nggak? Loh, kenapa baik nanya? Kan ini acara saya ini. Iya nggak apa-apa dong. Kan boleh dong bertanya. Kan namanya ngobrol. Kalau ngobrol kan timbal balik. Oh benar. Oke, kalau misalkan dibilang sebenarnya belum baca juga sih aturan tentang guru itu seperti apa. Kalau nggak salah kan guru sama dosen itu ada undang-undangnya, ada aturannya sendiri. Kalau nggak salah juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 atau 2005, lupa deh di antara itu. Itu memang ada aturan tentang guru dan dosen. Aturan teknisnya juga ada di peraturan menterinya juga. Itu ada aturan resminya. Nah, tapi kalau misalkan tadi dibicara mengenai guru pada saat masuk ke sekolah, sebelumnya dia ada apply juga, ada bikin surat lamaran. Kemudian pada saat dia masuk, ada kontrak nggak? Ada. Kontrak kerja. Ya. Berapa tahun tuh? Itu tergantung masing-masing sekolah sebenarnya. Ada yang per tahun, ada yang 2 mungkin tahun. beda-beda kali ya. Beda-beda. Di situ di dalamnya ada tugasnya mau ngapain nggak? Ya, sebagai apa? Sebagai apa? Diterapkan sebagai apa? Ngajar, misalkan kan. Ya. Sebagai guru bahasa apa gitu, atau guru mata pelajaran apa. Jadi tadi ada upahnya berapa, ada tugasnya ngapain, yang ngasih perintah siapa? Untuk penetapan tugasnya? Iya. Dari kepala yayasan sekolah. atau palunya. Kalau misalkan penetapan dia sebagai guru tetap atau guru apa dari yayasan. Tapi kalau misalkan kesehariannya dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah udah ngatur job desk-nya masing-masing. Betul. Nanti ada evaluasinya juga. Oke. Kalau misalkan kita bicara tadi ada 3 unsur, ada 3 unsur tapi tangannya 4. Ya kan 4-nya ini yang kecil nggak dihitung nih. Loh. Ini kan proses lamarannya, lamaran. Iya. Udah dilamar belum? Belum ya. Lamarnya mana? Oke. Ada 3 unsur nih. Ada unsur perintah, ada unsur pekerjaan, ada unsur upah. Kalau dibilang apakah dia sebagai pekerja atau karyawan, jawabannya iya. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 2003 sama Undang-Undang Cipta Kerja. Yang undang-undang yang mengatur hubungan ketenaga kerjaan nih. Nah, kalau dibilang di hukum tenaga kerja itu, karyawan atau hubungan kerja itu muncul pada saat ada unsur yang 3 tadi. Ya. Pekerjaan, upah, sama perintah. Maka kalau misalkan tadi Bow bilang 3 ini ada, kalau menurut kami atau menurut saya sih bisa dikategorikan sebagai pekerja, karyawan. Maka haknya apa aja? Pertama, terdaftar di BPJS. Ada nggak BPJS-nya? Mandiri. BPU. BPU itu bukan penerima upah. Artinya bukan dibayar oleh kantor. Oh, jadi ini sebutannya BPU gitu? Iya. Oh. Maksudnya Mandiri ini bayar sendiri? Iya, betul. Pihak sekolah yang bayarin, atau kita yang memang transfer ke metode pembayaran yang sudah tersedia? Jadi memang pas lagi itu daftarnya daftar sendiri bersama keluarga gitu. Jadi papa mama include di dalamnya. Oke, itu yang kesehatan. Iya, betul. Kalau yang tenaga kerja? Tenaga kerja ada. Kan BPJS tenaga kerja itu ada 4. Ada JKK, JKM, JHT, sama JP nih. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun.
itu untuk BPJS tenaga kerja. Bu, kira-kira ada nggak? Kayaknya ada deh. Kayaknya itu udah input ke dalam pemotongan auto ya kayaknya. Iya, biasanya nanti di situ ada kan ada beban pengusaha, ada beban kita sebagai pekerja. Kalau JKK JKM itu beban pengusaha. Kalau JHT sama JP itu ada bebannya si pekerja juga. Tapi memang kalau secara in total beban pengusaha itu lebih besar. Nanti ya dicek aja. Sepertinya sih ada. Jadi udah langsung auto terpotong Ya, dari di slip gaji kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, menerima upah tidak boleh di bawah upah minimum di provinsi atau di kota sini. Misalkan UMR lah ya sebetulnya. Ya, UMR kan ya regional. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada deh UMR. Sebutannya upah minimum aja lah, biar lebih general. Upah minimum misalnya di kota Bandung 4,5 juta. Terus Bu dibayar di kontraknya 3 juta. Nah, itu sudah melanggar. Tapi kalau misalkan dibayar lebih dari situ, ya alhamdulillah, puji Tuhan kan gitu ya. Artinya upah minimum pun terlampaui gitu ya. Ya, harus ngikutin. Bagaimana dengan yang dibayar per jam? Ya harus diikuti juga aturan jamnya. Jam pokoknya gitu. Hitungannya berarti gimana, langsung bagi jumlah jam kerja gitu dari upah Enggak, minimum? jadi misalkan gini. Atau udah ada rate-nya sendiri juga? Ada rate-nya, ada formulanya. Kalau misalkan jam kerja yang diatur di hukum tenaga kerja itu ada dua. Sistem 61 sama 52. Maksudnya 6 hari kerja, 1 hari libur, atau 5 hari kerja, 2 hari libur. Betul. Nah, terus kalau pembagiannya adalah dihitung hariannya, maka dihitung nih, kalau misalkan jam kerjanya pakai sistem 61, maka si upah minimum dibagi 25 hari. Dapatlah gaji hariannya. Kalau misalkan yang 52. Kerjanya 52, upah minimum dibagi 21. Oh, ditambah 1 ya berarti? Enggak, 25 dibagi sama yang ada di 21 pembagiannya. Nah, itu pembagian untuk gaji harian. Kalau dibayarnya per jam, itu hitungannya beda lagi. 1/126 dikali upah minimum. Itulah hitungan jamnya. 126 dapat dari mana? Ya rumusnya. Kita nggak bikin sendiri. Kita nggak bikin sendiri rumus itu. Nanti boleh cek di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sekarang sih kita mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja. Itu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. 126 itu kayaknya untuk yang 52 deh. Ya. Nggak ada. Karena itu untuk nggak semua. Ada. Itu berlaku untuk semua. Per 126 itu untuk yang hitungannya dibayar per satuan waktu. Beda dengan yang harian. Oh. Iya. Biasanya soalnya kalau misalkan ini matematikanya keluar ya. Iya. Kalau misalnya udah dari hitung harian, kemudian hitung jamnya, nah kan berarti satu hari itu berapa jam kerja gitu kan. Mengenai jam kerja juga, itu 8 jam per hari untuk tenaga kerja. Itu untuk yang kerjanya pakai sistem 52. Kalau pakai sistemnya 61, ya tinggal 40 jam dibagi 6. Artinya 6 jam 40 menit. Yeah. Itulah jatahnya. Jam kerjanya ya, di luar jam istirahat. Ada jam istirahat yang ditentuin oleh ILO, International Labour Organization. Itu minimal kita itu setelah kerja 4 jam harus diberikan istirahat setengah jam minimal. Kalau misalkan pengusaha kasihnya lebih, ya alhamdulillah lagi. Iya. Bahwa masa ditolak gitu, jangan 30 menit aja Pak gitu ya. Betul. Kamu dikasih istirahat 15 menit ya. Wah Pak, undang-undang aja bilangnya minimal 30 menit. Kalau 15 menit ngapain? Baru buka rantang, udah habis waktunya. Kalau misalnya dibagi 2 nggak apa-apa? 15 menit, nanti 15 menit nggak lagi. Boleh. Nggak boleh. Pokoknya setelah kerja 4 jam, kita tuh berhak atas istirahat 30 menit. Tapi kadang kan rakyat Indonesia, gitu kan, datang nih, jam kerja jam 8. Datang jam 8. Tepat waktu dong. Tepat. Tapi ke pantry dulu bikin kopi. Udah makan ya waktunya ya. Ngobrol lagi dengan temannya. Jadi gila macet banget. Curhat dulu deh. Curcol. Akhirnya ke meja jam 8:30. Baru buka laptop, baru buka email, ngobrol lagi. 11:30 udah nanya, makan siang di mana? Makan siang apa nih? Makan siang apa nih? Ngopi apa nih? Minum apa?
Akhirnya sampai jam 12 diputuskan, ayo makan siang di sini. Sampai jam 1 kan istirahat 1 jam. Jam itu balik lagi. Wah gila tadi makanannya nggak enak, sumpah, udah mahal lagi ya. Lagi 1:30 mulai lagi kerja. 4:30 udah siap-siap pesen Gojek, Gokar dan sebagainya. Mau siap-siap pulang. Udah siap-siap balik. Jam 5 pulang. Kira-kira kalau kayak gitu udah ya, kemakan istirahat udah banyak kemakan ya. sama istirahat. Itu mungkin istirahat 1 minggu mungkin. Jadi kalau dibilang jam kerja di sini ya memang sangat fleksibel. Tapi ya mudah-mudahan di perusahaan itu bukan mau melihat proses kerjanya, tapi ada beberapa perusahaan yang mau lihatnya hasilnya seperti apa. Gue biarin lu kayak begitu kerja, sistem lu kayak. Tapi yang penting semuanya. Yang penting hasil lu, iya. target kerja lu tercapai. Ada yang kayak gitu, ada juga yang memang melihat prosesnya. Tergantung ya, tergantung, masih banyak. Nah, jadi kalau dibilang tadi, apakah guru seorang karyawan? Maka kalau kita lihat dengan jam kerjanya kayak tadi Bu bilang, ya memang kadang terpenuhi juga 8 jam sehari atau juga kurang. Atau juga kita bisa ngisi yang namanya kalau dulu bahasanya kegiatan tambahan sekolah ekstrakurikuler. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam jam kerja. Kita lihat nih jam kerjanya selama seminggu berapa jam. Karena kalau Undang-Undang Tenaga Kerja bilang 40 jam selama 1 minggu. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, guru, karyawan atau bukan, lihatlah 3 unsur yang tadi. Kalau terpenuhi, bisalah checklist. Yang kedua, lihat sistem kerjanya. 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Kalau terpenuhi, ya berarti dia pekerja. Juga. Jaminan sosialnya bagaimana? Baik itu tenaga kerja maupun kesehatan. Kalau masuk di situ juga berarti lagi, checklist. Gitu. Nah, nanti impact-nya apa? Pada saat kita sudah dikategorikan sebagai karyawan, artinya prinsip kontrak pun bisa dilihat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja kan sekarang maksimal kontrak itu 5 tahun. Nah, Bu ini udah berapa tahun nih kerja di sekolah? 2 tahun misalkan, atau 3 tahun. Dikontrak terus, atau sudah jadi permanen? Tetap ya sebenarnya. Alhamdulillah, kan artinya sudah menjadi karyawan atau guru tetap di sekolah. Artinya pada saat nanti kita mengalami pemutusan hubungan kerja, maka hak-haknya bisa kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya bukannya kita mau menuntut, tapi bisa jadi dasar hitungan. Dasar hitungan. Ya nanti misalkan gini, kerja sudah 15 tahun. Pada saat kita pensiun, cuma dikasih 1 kali gaji. Uang 1 kali gaji. Kira-kira worth it atau tidak? Tepat atau tidak mungkin? Iya, hitungannya dari mana? Kalau kita sebagai tenaga kerja, hitungan kita sudah jelas di situ. Kerja 15 tahun, maka dapat pesangon sekian. Kalau misalkan dia pensiun, atau misalkan memang kontraknya di dunia ini habis, ya kita bisa hitung di situ. Tapi kalau kita mengundurkan diri secara sukarela, kalau bahasa hukumnya sukarela, atau ya baik-baik, ya apalah yang harus kita harapkan? Nggak ada, nggak minta pesangon juga, mintanya ya uang pisah. Ada nggak sih uang terima kasih? Gitu. Kalau misalkan dia berterima kasih, ya udah terima. Kalau nggak berterima kasih, ya sudah. Terima juga. Ya terima juga dong. Karena uang terima kasih, kalau di tenaga kerja, itu sebenarnya uang pisah. Nah itu perusahaan boleh atau berhak mengatur formulanya seperti apa. Karena secara spesifik nggak ada. Tapi ditentukan ada uang pisah yang diatur oleh perusahaannya. Berarti tergantung ya? Tergantung. Pisang di warung? Ya, kadang pisang, kadang kerupuk sih. Tinggal pilih mau yang mana, mau yang lembek atau mau yang keras kan gitu. Mohon maaf ya, kita yang agak-agak crispy gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita kerupuk atau keripik lah. Gitu. Jadi sebenarnya ya bisa sih dikategorikan sebagai karyawan kalau tadi unsurnya masuk ke dalamnya. Ya, mungkin termasuk juga kalau misalkan diputus setengah jalan juga, ya bisa berlaku juga kayak hukum tenaga kerja.
Berarti dengan kata lain sebenarnya kalau ngomongin soal gaji ya, upah gitu, seharusnya sih sudah nggak ada lagi ya, dengan upah yang Seharusnya, seharusnya itu ya, karena kan tadi kalau misalkan checklist itu terpenuhi, berarti harusnya mengarahnya ke upah minimum tadi, betul, betul ya? betul. Seharusnya kalau mengenai upah, ya gini lah, pemerintah itu bikin upah minimum, pastikan dengan banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa nih? Kehidupan yang layak di daerah tersebut. Makanya kenapa bisa beda-beda tuh. Jakarta berapa, Bandung berapa, Kerawang berapa, Papua berapa. Itu ditentukan dari banyak hal. Ada yang misalkan karena memang di situ produk bahan makanan murah. Iya, betul, setuju. Tempat tinggalnya memang murah. Biaya hidup lah. Ya, biaya hidup di sana itu tidak mahal banget. Jadi semuanya, oh oke, berarti layaknya sekian. Apalagi sekarang kan ditambah juga ada biaya rekreasi. Oh iya. Nah, ada biaya entertain. Jadi kita itu ada, kalau nggak salah, ada termasuk biaya di situ nonton di bioskop, liburan dan sebagainya. Sebenarnya itu udah masuk ke komponen upah minimum kalau saat ini. Jadi kayak kita bisa budgetingnya ada untuk Ada liburan kesana, juga ya, benar. untuk Tapi kan rekreasi kadang, lah. benar. Tapi kan kadang sekarang ini orang lebih banyak membajangkan untuk untuk rekreasinya tanpa ada nabungnya. Ya. Nah, lebih baik makan nasi sama garam aja lah, tapi bisa liburan ke luar negeri misalkan. Tapi memang orang sekarang lebih banyak untuk hiburan. Cuma kan 2 tahun terakhir ini kita lihat peningkatan orang juga makin banyak. Banyak orang yang beli rumah di 2 tahun pandemi ini. Ya. Banyak orang ganti kendaraan, ganti handphone dan sebagainya. Kenapa? Karena liburannya bisa ditabung. Iya betul. Ya kan nggak boleh keluar mana-mana kan. Jadi ada pengalihan ini ya, pengeluaran. Ya, gitu. Ya, jadi ada amplopnya tuh, wah karena liburan nggak ada ya udahlah bisa beli aset. Ya ada manfaatnya juga sih pandemi ini kalau kita bisa mencari manfaatnya. Melihat dari sisi baik. Benar sekali, gitu Bu. Jadi ya itulah tentang guru dan karyawan. Kalau Bu penasaran. Iya, tapi ya itu balik lagi ya. Kalau misalnya masih ada beberapa guru yang di apa kita bilangnya Ya, dibayar, diberi upah di bawah itu ya karena kondisi mungkin ya. Bukan, karena bakat. Bakat. Ya, bakatku butuh. Bakatku butuh jadi baik wehnya gitu. Jadi translate nanti tolongnya dikeluarkan subtitlenya. Bakatku butuh itu kalau bahasa Indonesianya karena kebutuhan. Karena kebutuhan jadi ya sudah gitu ya. Ya sudah lah, karena gini juga sih. Di Indonesia kan ada hukum perdata, hukum perikatan. Di situ ada asas kebebasan berkontrak. Jadi dua pihak bikin kesepakatan, ya kalau udah oke ya sudah gitu ya. Ya udah. Dengan segala apa yang apapun yang disepakati ya terima. Kalau tidak ya jangan masuk gitu ya. Dan jangan menggerutu di belakang. Betul, misalkan gini. James, kamu di kerja tempat saya ya. Oke. Kamu terima upah sebulan 4 juta ya. Pak, upah minimum di Jakarta 4,5. Ya udah, saya cuma bayar 4 juta. Gimana? Kira-kira kamu mau atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya mau cari yang lain. Tengah pandemi gini banyak kok yang mau terima kerja gitu. Karena banyak pengangguran ya. Mikir-mikir. Ya udahlah Pak, setujulah. Akhirnya tanda tangan sepakat. Iya. Sepakat gitu kan. Iya. Dengan kondisi itu. Betul. Tapi secara undang-undang kerjanya, ya dia maksudnya salah dong. Dia dibayar gaji orang di bawah dari upah minimum. Nah, jadi sebenarnya ya tadi karena bakat tadi, maka semuanya bisa dijalankan. Bakatku butuh. Dari kedua belah pihak ya? Dari kedua belah pihak ya. Yang penting ada suratnya, tertulis, apa aja yang disepakatin, terima, tanda tangan, selesai. Ya. Sepakat namanya. Itu Bu. Jadi itulah jawaban guru itu karyawan atau bukan ya di situ. Iya, dan dilanjutkan dengan tadi boleh nggak dibayar dengan upah di bawah minimum. Di bawah, gitu ya. Itu tadi udah ada penjelasan. Sudah ada. Jadi jelas lah. Ya harusnya sih gini. Kadang orang punya handphone smart.
tapi ternyata penggunaannya nggak smart. Dipakai untuk main game, padahal di handphone tuh banyak informasi yang bisa kita cari dan dapat. Mbah Google. Kita kan bisa belajar hukum dari situ juga. Dari YouTube. Bisa kita belajar juga tentang hukum di situ. Tinggal ketik gitu ya. Tinggal butuh cari apa, butuh apa. Nah, pada saat kita mau interview, ya kita udah tahu pakemnya. Pada saat ditawarin di luar dari itu, di luar dari yang undang-undang sampaikan, ya kita bisa menolak dong dengan cara yang baik juga. Bukan berarti, Bapak ini gimana sih? Bapak ngasih upah di sini sepakatnya di bawah upah minimum dan sebagainya. Ya nggak kayak gitu juga sih. Ada tekniknya. Bilang aja, Pak, upah minimum di sini sekian. Bapak kalau misalkan memberikan gaji di bawah itu, ya pastinya sudah melanggar undang-undang. Nah, kira-kira bisa nggak dilebihin? Itu kan pasti si interview juga, wah ini orang ngerti nih tentang hukum. Jangan main-main walaupun fresh grade gitu kan. Wah dia udah ngerti nih, udah banyak informasi. Ya sudah, nanti coba kita bicarakan. Artinya kan kita punya modal, amunisi gitu ya, punya senjata, dan juga kita punya value tersendiri. Oh ternyata dia fresh graduate yang mengerti. Dia bukan hanya asal mau mencari pengalaman, tapi dia paham juga. Sering-seringnya kayak gitu sih. Kadang-kala hukum-hukum atau undang-undang itu dikesampingkan karena kadang kita ribet deh gitu ya. Tapi ternyata banyak manfaatnya juga gitu ya. Karena kita tahu, oh ini yang seharusnya begini, yang seharusnya begitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman kenapa jadi balik ya? Teman-teman butuh informasi, tinggal search aja Bang Manjo Channel. Gitu. Betul ya? Enggak lah, James Carlos Sinaga. Oh, James Carlos Sinaga. Oke, James Carlos. Bang Manjo itu sebutannya saat ini. Ya banyak sih yang nanya, kenapa sih namanya James Carlos Sinaga? Tapi dipanggilnya Bang Manjo dari mana? Dari gitu mana? Ya? Asal usulnya perasaan nggak ada gitu kan? Ya Bang Manjo sebenarnya Manjonya itu marga Simanjorang sebenarnya. Oh, iya. Itu marganya Opung. Cuma ya di semenjak ke Pulau Jawa, ya juga cerita dari orang tua. Iya. Sama orang tua kita ya? Sama ya? Oh sama, ya berarti saya juga Manjorang. Sama-sama. Jadi ya ceritanya ya memang semenjak ke Pulau Jawa, kita katanya disuruhnya pakai marga yang besarnya. Itu Sinaga ya? Sinaga, karena memang Simanjorang itu ya bagian dari Sinaga. Jadi kalau bahasanya gini, kalau Simanjorang itu sudah pasti Sinaga. Iya. Tapi kalau Sinaga itu belum tentu Simanjorang. Masih ingat banget tuh waktu kecil kalau ditanya, Desi, nanti nama lengkapnya di belakangnya gitu ya. Desi Kristiana Talia Sinaga Simanjorang gitu. Masih ngikutin aja di doktrin kan waktu itu. Ternyata ya udah tahu lah sedikit. Ya, itu intermezzo tambahan. Ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau diobrolin, Bu? Siang ini makan apa? boleh. Nanti kita atur. Ya udah ngopi aja dulu. Ya. Oke, Bu, thank you ya. Kita udah ngobrol pertama tentang ikatan dinas, tentang UPH. Universitas Pelita Harapan. Program beasiswanya, terus kehidupan selama di kampusnya, ikatan dinasnya seperti apa, ternyata kecemplung di hobi. Ya. Sekarang sudah jalankan profesi guru, ya. Yang mungkin antara keturunan atau memang sudah jalannya Tuhan, kita nggak tahu. Karena informasinya gini teman-teman ya, di keluarga itu cukup banyak. Kami itu satu bapak, satu ibu, 3 anak. Ya. Betul. Ya kan, totalnya ada 5 orang. Bapak guru, mama suka menggurui, ya kan? Abangnya juga suka menggurui. Adek 2 itu sama-sama guru juga. Jurusannya sama pula. Sama-sama ya di UPH, Teacher College, dan ngambil jurusan matematika. Nah ini anak 1 ya, itu menyimpang dari situ, menyimpang dari gurunya. Oh iya. Gitu kan, gitu. Makanya dibilang keluarga guru, iya. Yang satu juga suka menggurui nih, mama. Mama itu ibu rumah tangga yang sering menggurui kami, ngajarin banyak hal, yaitu guru juga sebenarnya kan. Gitu. Nah, kalau kita ya alpukat lah. Ya, alpukat
dapat susu coklat. Dok. Oke lah, makin ngaco nih obrolan. Oke Sarapan teman-teman, soalnya. ini obrolan berdua doang. Pasti ada yang nggak sependapat, yaitu sah-sah aja. Tapi kalau mau kritik dan saran, boleh silakan ketik di komen ya, bukan uhuy, gitu kan, bukan. Nah jadi jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Nantikan obrolan-obrolan Bang Manjo di Waktu berikutnya. edisi berikutnya. Entah nggak mau ngajak ngobrol siapa, ya nanti kita lihatlah ke depan. Oke teman-teman, thank you, salam sehat semuanya, see you. Bye.